Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lintang Linda Permata, mahasiswi program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah retorika yang dilakukan oleh Bapak Partor MPD dan di seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Tantangan dan Waktunya Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Modern. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi ia juga merupakan jiwa bangsa. Melalui bahasa, kita belajar berpikir, mengekspresikan gagasan, dan membangun hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi yang cakap akan berbahasa dan kritis dalam berpikir. Pembelajaran bahasa Indonesia bukan hanya sekedar menghafal kaidah ataupun menulis paragraf. Ia lebih daripada itu. Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki tujuan untuk mengembangkan 4 keterampilan utama berbahasa, seperti menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Keempat keterampilan ini akhirnya menjadi fondasi bagi mahasiswa maupun pelajar untuk dapat memahami informasi dan menyampaikan ide secara efektif. Di era informasi seperti sekarang, keterampilan berbahasa yang baik sangat dibutuhkan agar kita tidak hanya menjadi pengguna media, tetapi juga mampu mengolah dan menganalisis informasi dengan benar. Namun pembelajaran bahasa Indonesia saat ini menghadapi beberapa tantangan besar, seperti yang pertama adalah minat baca masyarakat yang masih rendah. Kebanyakan dari mereka masih suka mengkonsumsi konten singkat daripada harus membaca bacaan yang lebih mendalam. Yang kedua adalah pengaruh dari bahasa gaul ataupun bahasa asing yang sangat mendominasi di media sosial, membuat penggunaan bahasa Indonesia yang bagus semakin signifikan. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang menuntut pembelajaran bahasa Indonesia agar lebih kreatif. Namun sayangnya, tidak semua guru, tidak semua pelajar mampu beradaptasi dengan baik. Selain itu, lingkungan berbahasa yang kurang kondusif masih menjadi tantangan untuk kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kehidupan sehari-hari. Untuk menghadapi beberapa tantangan tersebut, maka dari itu pembelajaran bahasa Indonesia harus dilakukan secara kontekstual, kreatif, dan relevan. Guru ataupun pendidik perlu menggunakan media digital seperti video, podcast, ataupun aplikasi literasi agar pembelajaran bisa lebih menarik. Kita juga perlu menanamkan kebiasaan literasi di kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca sampai menulis refleksi. Dan yang terpenting adalah pendidik ataupun pelajar perlu menjadi teladan berbahasa yang baik, baik di lingkungan formal maupun media sosial. Karena bahasa yang baik mencerminkan pola pikir yang baik. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia. Dengan pembelajaran yang tepat,